Halo Sobat Fisika, berjumpa lagi di kuliah teori medan kuantum dengan topik aplikasi kuantisasi kedua, terutama tentang elektron pada potensial periodik. Pada pertemuan sebelumnya, kita bisa menggambarkan Hamiltonian ya, itu sebagai perkalian antara operator kreasi dan anihilasi. Ini adalah gambaran operator Hamiltonian untuk sistem yang banyak, many body ya. H0 ini menggambarkan sistem untuk one body interaction ya, atau interaksi dengan dirinya sendiri, sedangkan VEE ya, ini untuk sistem dengan interaksi dua partikel. Nah, kita bisa digambarkan interaksi dua partikel dengan dua pasang ya, kreasi dan anihilasi. Di sini juga kita tuliskan VR yang ada di H0 ya, itu sebagai interaksi antara elektron dengan ion. R besar itu adalah koordinat dari ion dan R kecil adalah koordinat dari elektron. Kemudian sigma itu adalah indeks untuk spin dari elektron, spin up maupun spin down. Begitu. Oke. Walaupun Hamiltonian ini cukup general gitu ya, tapi kita akan melihat bahwa banyak sekali fase dari elektron yang akan kita dapatkan. Contohnya kita bisa mendapatkan metal, kemudian magnetism ya, magnet, maupun sampai insulator. Insulatornya juga insulator yang dari band teori ya, tanpa interaksi, maupun insulator yang berdasarkan interaksi dari VEE ini, itu kita sebut mode insulator. Nah, sekarang kita coba untuk fokus dulu pada H0 ya, coba. Dan kemudian nanti ketika saatnya tiba kita akan mulai mencari tahu apakah efek dari interaksi ini, dari electron-electron interaction ini. Oke. Nah, karena kita tadi membayangkan VR ini ya, VR ini adalah interaksi antara elektron dengan ion, maka kita bisa menggambarkan sekarang elektron yang berada pada potensial periodik ya. Jadi elektron di dalam kristal atau zat padat itu mengalami potensial yang disebabkan oleh adanya atom-atom di situ ya, yang tersusun secara periodik. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggambarkan fungsi gelombang satu partikel ya, dari elektron yang tidak berinteraksi itu sebagai Bloch waves atau gelombang Bloch ya. Itu kita tuliskan secara total dengan momentum kristal K, kemudian band index N ya, dengan posisi R ya. Itu adalah plane wave ya, E pangkat I K dot R ya, dikalikan U KN R ya. U ini adalah fungsi yang menunjukkan adanya periodisitas ya, dari potensial itu. Jadi kalau elektron itu hanya di dalam ruang vakum gitu ya, maka solusinya hanyalah merupakan plane wave ini ya. Tapi karena dia sekarang ada di kristal periodik, maka solusinya adalah UIKR dan ada U-nya juga. IKR dengan U, gitu. U sebagai fungsi yang periodik. Ya. Dengan K itu punya komponen KX, KY, KZ kalau dia 3 dimensi gitu kan. Kemudian masing-masing komponen KI itu harus dituliskan dalam first brilliant zone kalau kita asumsikan ini sekarang kisinya berbentuk kotak gitu ya, kubik ya, maka KI itu ya first brilliant zone seperti ini, minus pi per A sampai pi per A, dan nilainya sebenarnya diskrit ya, tergantung jumlah partikelnya. Kemudian potensialnya itu periodik ya, jadi ketika kita bergerak dengan jarak R ditambah A dikali EI, nah A itu adalah jarak antara atom ya, antar unit sel gitu ya, maka nilai potensialnya itu berulang, itu namanya periodisitasnya. Dan U itu juga mengalami perulangan sama seperti potensialnya gitu. Ini potensial yang periodik ya. Oke. Nah, untuk kasus berikutnya kita sederhanakan permasalahan dengan mengasumsikan elektron yang hampir bebas, atau bahasanya nearly free electron model. Elektron yang hampir bebas itu biasanya boleh kita pakai untuk atom-atom ya, atau kristal di golongan 1, 2, 3, sampai 4. Ini umumnya boleh kita pakai menggunakan asumsi elektron hampir bebas ya, silikon, germanium ya. Ini merupakan material yang bisa kita approach, lithium, natrium ya, itu bisa kita anggap elektron yang hampir bebas. Kenapa kok aproksimasi ini diperbolehkan gitu ya? Biasanya elektron yang terluar itu karena prinsip larangan Pauli dia tidak akan
masuk ya ke dalam inti gitu. Tidak akan mungkin dia transisi masuk ke dalam elektron yang lebih dalam. Itu yang pertama. Yang berikutnya, elektron-elektron yang agak dalam ini ya, itu biasanya berinteraksi dengan inti. Jadi interaksi Coulomb itu memberikan efek screening, artinya muatan yang ada di elektron yang terluar, yang lebih dalam, muatan elektron yang di dalam itu benar-benar tercancel dengan muatan yang ada di inti, sehingga elektron yang terluar ini merasakan kecil sekali muatannya di dalam, dan akhirnya efek dari potensial itu sangat minim gitu. Dan berikutnya elektron itu biasanya punya mobilitas yang sangat tinggi ya di elektron terluar ini. Sehingga dengan kecepatan yang sangat tinggi kita bisa abaikan energi potensialnya karena Coulomb interaction. Jadi energi netiknya sangat tinggi, bisa kita abaikan energi potensialnya. Nah, maka aproksimasi yang paling kasar yang bisa kita lakukan adalah menganggap bahwa nilai U yang tadi di block wave itu bernilai 1. Jadi kita bisa asumsikan murni elektron ini benar-benar seperti berada di ruang vakum, tapi ada batasan nilai K. Nilai K-nya itu muncul karena periodisitas tadi. Maka H0-nya itu bisa kita tuliskan sebagai energinya K kuadrat per 2M. Dengan M itu bisa kita cari, yaitu massa efektif dari elektron di dalam band itu. Jadi efek dari potensial itu hanya mengubah massa saja. Dan di sini kita asumsikan H-barnya mendekati 1. H-barnya bernilai 1. Kita cocokkan unitnya aja. Kita pilih unit yang sesuai. Oke, nah kalau teman-teman bisa melakukan kalkulasi di Fourier space gitu ya, tadi yang awalnya di real space ya, representasi real space ini, kalian bisa ubah di Fourier space, yang R bisa menjadi K gitu ya, kalian akan mendapatkan bahwa potensial elektron-elektron itu berbentuk seperti ini gitu ya. Jadi elektron itu mulanya memiliki momentum K, kemudian ketemu dengan elektron lain yang momentumnya K prime ya. Kemudian saling berinteraksi. Nah, VEQ ini adalah Fourier transform ya dari Coulomb potensial. Untuk 3 dimensi itu bentuknya E kuadrat per Q kuadrat gitu ya. Dengan asumsi kita pakai unit Gaussian ya. 4πn0 itu sama dengan 1. Nah, kemudian Fourier transform baliknya yang ini VE di R itu kan E kuadrat per R ya saya. Nah, itu. Jadi karena interaksi dengan potensial ya EE itu, dia akan memberikan transfer nilai Q ya. Transfer itu memberikan nilai perubahan momentum ya di awal dan di akhir. Jadi awalnya punya K prime dan K, berakhir pada K minus Q dengan K prime plus Q gitu ya. Jadi saling transfer momentum sebesar Q. Ini adalah gambaran elektron-elektron interaction. Walaupun nanti kita belum benar-benar pakai dalam perhitungan. Nah, ini yang kita sebut sebagai Jeliw model. Kita asumsikan elektron itu hampir bebas, tapi dia juga mengalami interaksi yang kita anggap seperti perturbasi dan seperti jelly, seperti bahasanya. Nah, kapankah kita boleh mengconsider gitu ya, apakah elektron-elektron interaction itu boleh kita untuk sementara kita singkirkan dulu ya, nggak usah kita pedulikan. Apakah harus benar-benar kita pedulikan gitu ya? Scalingnya itu adalah kalau kita lihat energi kinetik kita bandingkan dengan energi potensialnya. Energi kinetik itu diskalakan 1 per M A kuadrat ya, dengan skala A kuadrat. Sedangkan energi potensial itu skalanya 1 per A ya, E kuadrat per A. Artinya kalau kristal ya, jarak antar atom di dalam kristal kita itu jauh lebih kecil dari atomic Bohr radius ya, radius Bohr ya, yang ditentukan oleh 1 per E kuadrat per M ya. Bohr radius dalam angstrom itu 0,5 angstrom ya. Maka energi kinetiknya menang ya dibandingkan energi potensialnya. Oleh sebab itu, kalau elektron itu sangat padat, jumlah kepadatannya sangat tinggi, maka dia itu bisa dikatakan hampir bebas. Elektron yang hampir bebas. Tapi kalau elektronnya itu sangat jarang, jarak antar atom itu hampir sama dengan atomic Bohr radius, atau bahkan bisa lebih besar gitu ya, maka elektron itu berada pada kondisi korelasi yang kuat, ya, strongly correlated. Jadi densitasnya sangat rendah, artinya elektron-elektron itu saling tolak-menolak dengan sangat kuat, ya, dia nggak mau bergerak, maka korelasinya sangat kuat. Tapi kebanyakan metal itu rejimnya itu
hampir mendekati atomic Bohr radius itu. Jadi makanya aproksimasi elektron yang hampir bebas itu hampir pasti gagal gitu. Tidak akan menghasilkan ground state yang sesuai dengan apa yang pada kenyataannya gitu. Oke. Nah, oleh karena itu untuk sementara kita pakai dulu aproksimasi elektron bebas ya. Nah, kita lihat apa itu ground state dari elektron bebas. Setelah itu kita baru memikirkan bagaimana kalau ternyata elektron tidak bebas banget gitu ya. Nah, kita akan mencoba memahami itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sementara kita lihat dulu bagaimanakah keadaan dasar dari elektron yang hampir bebas. Elektron yang hampir bebas itu keadaan dasarnya digambarkan seperti bola Fermi. Jadi ada suatu, kita bisa katakan lingkaran ya, atau itu kalau 2 dimensi, kalau 3 dimensi maka dia bola yang melingkupi elektron-elektron bebas ini, elektron valensi. Kalau dia keluar dari elektron, atau kalau keluar dari radius Fermi ini, maka elektron itu menjadi elektron konduksi gitu ya. Jadi kita punya cut off ya, energi ataupun momentum yang namanya adalah, kalau energi berarti Fermi energi Fermi misalnya. Kemudian tadi energi dispersinya ya, dispersi energinya itu K kuadrat per 2N. Nah, karena K-nya itu diskrit ya, ditentukan oleh besarnya L atau ukuran dari size dari material itu gitu ya. Maka KI itu adalah 2pi Ni per L, dengan Ni adalah bilangan bulat. Oke. Kemudian K itu tidak boleh lebih besar ya daripada Kf. Ini kalau dalam keadaan dasarnya, kalau dia belum tereksitasi. Nah, ini kita sebut sebagai momentum Fermi. Berapakah besarnya Fermi energi? Ya Kf kuadrat per 2N. Nah, kalau kita mau cari tahu berapa jumlah partikel yang ada di sini gitu ya, kita cukup bagi saja ya, volume bola Fermi itu ditentukan oleh Kf ya, sesuai dengan Kf pangkat D ya. Kalau dia 2 dimensi Kf kuadrat, atau luas lingkarannya kalau dia 3 dimensi ya Kf pangkat 3 volume bola gitu ya. Nah, kemudian volume per moda ya, volume per moda itu ditentukan oleh besarnya ini ya, 2pi per L, jarak antar nilai K gitu ya. Itu 2pi per L. Nah, kalau dia 3 dimensi ya berarti 2pi per L pangkat D gitu ya. Maka jumlah keadaan yang bisa diisi itu sesuai dengan Kf kalikan L pangkat D ya. Dengan C ini adalah konstanta yang bergantung pada geometri dan detail dari sistemnya. Oke. Nah, untuk keadaan dasar ini, maka kita bisa tuliskan keadaan ya, untuk banyak partikelnya, kita gambarkan dengan graf omega gitu ya. Omega adalah besarnya N itu adalah jumlah degenerasi ya dari sistem, bisa spin yang degenerasi, ataupun hal lain, misalkan ada valley, ada yang lain gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan operator kreasi ya, kita buat elektron, kita isi elektron itu K ya, dengan K itu asalkan dia berada di dalam Fermi surface gitu ya. Jadi dia di dalam Fermi sphere, kita masukkan itu semua elektronnya gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai keadaan dasar. Keadaan dasar itu elektron terisi di dalam Fermi surface. Tapi ada kenyataannya adalah lebih gampang kita gambarkan vakum itu bukan pada keadaan di mana tidak ada partikel, tapi keadaan dasar ini yang kita anggap sebagai vakum efektif gitu ya. Artinya kita bisa juga promosikan elektron itu ke atas ya, di atasnya Fermi surface gitu ya. Oleh sebab itu kita sekarang bisa ubah ya notasinya. Kita berikan lambang baru ya, lambang C ya. C itu adalah kreasi ya, kreasi elektron di K ya. Kalau dia itu di atas Fermi surface ya, K-nya lebih besar dari Kf, maka dia adalah A-Dagger ya. A-Dagger, jadi kreasi elektron, promosi ke conduction band, itu C-Dagger K ya, artinya. Tapi kalau elektronnya itu tidak ada ya, kosong di dalam Fermi surface gitu ya, maka yang dilakukan adalah anihilasi ya. Kalau yang kita lakukan K-nya itu di dalam Fermi surface, maka dia melakukan anihilasi. Itu yang dilakukan C-Dagger K. Jadi C-Dagger K itu dia anihilasi elektron di dalam Fermi surface,
dan dia promosikan dia keluar dari Fermi surface. Itu lakukan dilakukan Cinagarka. Dan CK itu adalah kebalikannya, anihilasi elektron di luar Fermi surface dan kreasi elektron di dalam Fermi surface. Nah, CK itu bisa menganihilasi laut Fermi ya. Jadi kalau kita aplikasikan CK ke omega ya, artinya kita akan menghilangkan ya, semua elektron yang ada di dalam Fermi surface, maka nilainya akan 0. Gitu. Baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas sistem yang sifat dari potensialnya itu sangat kuat sehingga mengubah dispersi dari elektron. Untuk itu, kita akan membahas tentang tight binding. Tapi sekarang saya agak tidak convenient ya karena laptop saya rusak yang biasanya saya nggak bisa menulis-nulis. Untuk itu kita tunggu ya sampai pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang sistem tight binding ini. Bagaimana perubahan dispersi yang tadinya bentuk kuadratik bisa berubah ketika kita menggunakan efek dari potensial ya, antara elektron dengan ion untuk mendapatkan dispersi yang baru. Demikian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.